Tahun 2023 ini Manchester City memborong trofi sama dengan jari tangan kanan gua. Segini jumlahnya ya. Dan terakhir mereka menang di Piala Dunia Antar Klub lawan Fluminense di turnamen formalitas. Nah ini kata Pep kan kemarin ini semua gelar sudah dia raih. Apakah masih ada ambisi yang sama untuk seorang Pep Guardiola bersama Manchester City ke depannya, Virzi? Ya, Pep itu sebelumnya pada Juni lalu dia sempat bilang ya, kayaknya habis perpanjang kontrak ini udah cukup. Waktu itu ESPN yang pertama bilang bahwa katanya Pep itu sedang mencari tantangan berikutnya bagi Pep adalah level timnas, baik itu timnas Brazil atau timnas AS, dua negara yang disebut. Tapi itu Juni lalu, jadi ternyata 6 bulan ini berubah cukup drastis ya. Setelah walaupun dia menangin 5 gelar sekarang di Piala Dunia Antar Klub kemarin, si Pep bilang bahwa kayaknya gue masih ada energi nih, gue masih pingin lanjut, gue pingin untuk meneruskan sampai 2025. Dia baru panjang kontrak 2025, itu waktu yang lama, mungkin dia akan menemukan motivationnya lagi. Sementara kita lihat juga di Premier League banyak pelatih-pelatih bagus yang ada di sana. Selain Klopp sekarang udah ada Unai Emery, udah ada banyak pelatih-pelatih baru yang kalau dibandingin liga-liga yang lain di Eropa nggak ada apa-apanya lah. Semua pelatih bagus ngumpul di Inggris. Jadi mungkin buat dia ada challenge, ada motivasi lebih. Tapi kita nggak tahu juga karena ini tahun ke-8-nya Pep sebelum ini paling lama berada di suatu klub 4 tahun. Ini uncharted territory buat dia. Kita nggak tahu dia akan gimana, apakah dia akan burnout ataukah dia akan menikmati the challenge motivation dari adanya coaches yang juga nggak kalah hebatnya sama dia. Kita akan lihat seperti apa dia. Pergantian pemain di tubuh City tahun ini ditambah juga rasa lapar yang mungkin sudah dirasakan bertahun-tahun. Apakah akan terus terjaga nih di tahun ini juga? Gua rasa terjaga karena ini Pep J. Kalau Pep ini gue rasa kita nggak bisa, gue nggak mau nyamain Pep. Gue tuh menempatkan Pep sini, ini pelatih-pelatih lain gitu, karena manajemen, terus rasa lapar, terus cara dia menghadapi tim yang kita kehilangan pemain penting kita dari musim lalu, sekarang kita berbeda. Cara dia adjust, bagaimana dia yang tadinya center oriented sekarang jadi flank oriented lewat nampak Doku, jadi nampak bagus banget kan. Nah itu buat gue pintarnya Pep gitu. Saat lu nggak bisa terlalu fokus di tengah, saat ada Kevin De Bruyne sekarang absen, terus lu mainin flank dan bagus-bagus juga. Ini buat gue pinter-pinternya Pep. Cuman buat gue apakah motivasi itu tetap ada? Yes. Apakah pemain ini tetap terjaga? Gue rasa Pep tetap bisa. Walaupun di awal tahun 2023 kita ingat si Gundogan pernah ngomong ada something missing di City. Cuman ya itulah Pep tetap bisa balik lagi ke track, dia tetap bisa mengumpulkan fokus pemainnya dan ya 5 gelar sejauh ini. Kan itu tadi yang sempat dibilang sama Aldi kan, pasca si Gundogan ngomong kayak mungkin rasa lapar yang sudah berkurang dan lain-lain kan, dia nemuin tuh taktik baru ya dengan 4 center back, 5 center back, ada semua dalam back tengah. Tapi kan tahun ini kelihatannya itu nggak begitu works nih. Menurut lo apakah dia akan berganti lagi, ada formasi revolusioner lagi? Iya, 8 tahun di satu klub pasti akan ada changes yang dia lakukan dengan personel yang ada dia sekarang. Kita tahu dia dari dulu pernah kayak dari Kyle Walker dia taruh sebagai pivot di tengah. Sekarang dia seorang back tengah, Akanji dan Gvardiol dia jadiin pivot juga. Bahkan positioning Gvardiol bisa sampai maju ke depan terus maju. Itu kan sesuatu yang kita not necessarily look ketahuan dari Pep dari zaman-zaman dulu sebelumnya. Dengan adanya waktu yang cukup lama dia di satu klub, tentu dia perlu reinvent juga banyak hal dari dia, dan kredit bagi dia terus melakukan itu walaupun kita nggak tahu nih apakah sekarang ini dia one transfer too far, menjual Gundogan, melepas Riyad Mahrez dan lain-lain, karena itu tadi adaptasinya Nunes sejauh ini adaptasinya so banget. Rico Lewis kadang bagus, kadang enggak. Gvardiol tadi kita berapa kali bahas, dia masih kikuk banget di posisinya yang enggak lazim ini bagi seorang center back. So kita akan lihat Pep biasanya paruh kedua musim dia tancap gas. Kita akan lihat seperti apa nih. Belum lagi dengan KDB balik, faktor apa yang KDB bisa bawa ke tim ini yang nggak ada di paruh pertama musim. Ya, artinya ketika KDB balik kayaknya solusinya udah selesai nih coach. Maksudnya kemarin-kemarin yang dia mengalami masalah kreativitas nggak segampang itu. Gini, kalau dibilang Pep masih punya rasa lapar, iya. Pemain masih punya lapar, iya. Tapi ada satu hal yang orang sering lupa adalah Pep ini tetap manusia. Oke? Artinya he make mistakes. 6 tahun terakhir
berapa? 6 tahun kan? 6 tahun terakhir dia selalu berhasil dengan melakukan regenerasi, pelan-pelan diganti. Tahun ini enggak, gue bilang. Iya, itu dia. Tahun ini tidak, sampai dia berani mengeluarkan statement. Kalau gue tahun ini juara treble, gue pensiun. Artinya dia tahu it's impossible. Kenapa impossible? Ya karena pemain baru-baru nggak perform. Gue nggak setuju kalau dibilang Doku. Doku bagus banget. Tapi tidak dengan sistem Pep. Gue ngeliat ini persis kayak Grealish tahun pertama. Gvardiol, Nunes, it's impossible menggantikan Gundogan terutama. Yes. Oke. Apalagi KDB cedera. Sekarang ditambah Rodri cedera. Emang sistemnya berjalan cukup bagus, cukup kelihatan. But it's just not enough. Haaland juga masih cedera kalau nggak salah, atau belum fit lah, ya kan? Nah, dari kesimpulan yang Pep bilang soal treble itu tahun ini, gue bilang ya kayaknya dia tahun ini menganggap sebagai rotasi. Kenapa? Dia lebih sering kasih jam bermain untuk Doku. Grealish itu nyaris nggak main loh. Padahal dia kurang bagus apa musim lalu. Ya karena dia anggap ya tahun ini nggak harus gue korbankan biar pemain kayak Grealish, Gvardiol lebih cepat tune in. Ake kurang bagus apa? Pada saat dia ceria, dia comeback, nggak dimainin juga. Iya kan? Nah, itulah yang dilakukan. Tapi pertanyaan kedua kan, apakah dia berhasil memoles pemain ini? Gue sih nggak yakin. Kenapa Coach nggak yakin? Ya kualitasnya. Karena kualitasnya ya, berarti yang lo lihat dari kualitas mereka. Ya, orang Rico Lewis bla bla, gue ya sorry itu gue nggak impress sama sekali dengan Rico Lewis ini. Nah, tapi kalau ngeliat Pep yang sekarang, menurut lo bakal nyampe kayak dulu Wenger sama Ferguson nggak? Sampai Bisa jadi. 15 tahun ke atas gitu? Oh enggak. Kan sekarang udah 8 tahun nih. Ya, 2 enggak. tahun, 10 tahun mentok. Sekarang sepak bola itu udah apa ya? Dulu zamannya Wenger, Sir Alex lu nggak juara sih oke, gitu ya, fine aja. Supporter nggak demand. Tambah lama very demanding kan. Dan dulu kan nggak ada media sosial ya. Iya, duit tambah banyak, tekanan tambah berat. Sekarang pressure terlalu besar. Lu mau cari apa sebagai Pep? Dan gue setuju, mumpung dia masih ya relatif muda, masih fit dan lain-lain, duit dia udah nggak butuh lagi ke timnas. Jadi feeling gue sih 2025 itu benar-benar terakhir buat dia. Dan kita ngomongin dari City ini kan juga banyak kasus yang menghinggapi dia, bahkan katanya ratusan kasus yang diduga tersangkut sama City. Tapi kayaknya sampai sekarang belum ada yang nyangkut-nyangkut juga satupun. Ini gimana? Lo ngeliat sampai sekarang update-nya sejauh mana nih progres dari kasus yang katanya berani dikeluarkan tapi nggak ada yang bisa benar-benar Kalau posisi gue innocent until proven sih. Jadi selama belum ada ketuk palu, City adalah bukan tim yang melanggar apapun. Gitu. Kalaupun nanti udah ketuk palu baru kita ledekin bareng-bareng. Cuma sejauh ini City belum melanggar apapun karena apapun yang dituduhkan sama si barisan jurnalis tersebut belum terbukti gitu, belum ada pembuktiannya, walaupun mungkin pembuktiannya sedang berjalan, cuman kan kasus banyak banget berkas-berkas yang harus dicek kan banyak banget. Jadi ya gua ngerti mungkin prosesnya sedang berjalan ataupun mungkin udah ditutup aja gitu. Enggak, katanya investigasi selesai itu 2025 November 2024. 2024 ya. Udah lewat tuh. 2024. Oh, tahun depan. Jadi November loh. banyak banget berkas yang diperiksa. Pertanyaan gue kan simple. Lu namanya FA lo, soal FA yang punya staff banyak yang benar-benar ini juga dikatakan sama UEFA ya. Orang UEFA bilang sekarang harusnya FA lebih berhasil daripada zaman kita mensu City. 2013, Karena dulu kita nggak begitu prepare dengan 50 lawyernya City. Sekarang mereka jauh lebih prepare. Tapi apa iya sebuah organisasi FA yang tua, yang image-nya luar biasa, berani mengeluarkan 155 tuduhan tanpa ada 10 yang nyangkut minimal. 10 nyangkut aja udah nama lu udah jelek. Lu 150 cuma 10 nyangkut. Apalagi kalau 30 nyangkut, ya. Welcome divisi 3. Lah iya dong. Everton satu kasus saja 10 poin. Ini 30 kasus 300 poin potong. Iya kan. Tapi sebenarnya apa sih yang paling benar-benar di highlights dari kasus ini, Fir? Iya, sumber pendanaan timnya, duitnya dapat dari mana? Sponsor. Kalau istilah gue amplop. Enggak lah. Uang papa. Amplop apa? Amplop ke wasit. Ya kemana-mana aja, nggak harus ke wasit. Enggak. Kalau emang dari Panama Papers atau apa Papers itu kan adalah dapat nih 100 juta perusahaannya
antah berantah gitu dari Cayman, perusahaan perusahaan dia juga. Shell. Ternyata kalau diurut-urut ya dari dia dia juga juga. duitnya. Investment Itu group. kan yang nggak boleh kan, karena dalam FFP seorang pemilik itu bisa memberikan maksimal kalau nggak salah suntikan 30-an juta pound deh per musimnya, nggak lebih dari itu. Ini basically untuk dari satu sponsor aja lu bisa dapat 50, 60, 70 yang dipakai untuk beli pemain-pemain itu. Nah, makanya tapi untuk membangun ini jadi sebuah kasus, karena kalau nggak salah tuduhan itu nggak bisa didasarkan atas leak-leak kayak gitu. Leak-leak itu kan juga didapat secara ilegal. Iya. Jadi harus dicari secara cara legalnya untuk build a case against City. Makanya Everton langsung kena, karena Everton kerjasama banget nih sama Premier League. Iya sih, Dia kita ngebuka tuh kita semua. sedikit kebobolan sih keuangan kita, padahal lebihnya berapa? 25-an, 15 20, 15 juta. Kecil dibandingin kalau dugaan City ini bener ya. Kecil, tapi mereka nunjukin bahwa emang salah, mereka memang salah, tapi dikasih hukumannya berat. Nah, ini kita akan lihat FA seberapa berani juga dalam konteks hubungan pemerintah Inggris dengan Abu Dhabi. Abu Dhabi. Nah, karena itu penting juga, negara Teluk itu kan juga jadi salah satu partner dagang terbesar UK sekarang setelah mereka Brexit. Brexit juga nembak kaki sendiri kan. Jadi mereka tergantung dari duit negara-negara Arab ini. Jadi artinya ini nggak bakal, kita baru bisa melihat keputusannya baru November 2024. tahun depan berarti ya. Iyalah. Lama banget berarti ya. Ini Masih. ya berarti lu masih Enggak. Kalau ini yang versi tadi kan bahas ada wartawan yang nuduh-nuduh dengan cara yang tidak legal. Tapi yang nuduh ini FA loh. Ya. FA mungkin nggak dengan bukti-bukti tidak legal atau ilegal berani Illegal mengeluarkan statement, lu punya Ya, melakukan dakwaan itu 155 kali breach. Iya. Kan nggak make sense. Harusnya yang dilakukan FA adalah kalau lu berani menuduh, ya itu ada Harus dasarnya ada- yang legal, Iya, bukti yang case-nya legal. Nah ini yang gue tunggu. Ya. Sehebat apa City bisa keluar dari lubang jarum ini kalau seandainya nggak disangsi atau sanksi kecil. Tapi kalau sampai ini nggak terbukti, ada apa FA sama City? Aduh, susah Ya ya. nggak? Tapi emang susah sih karena kan Ada amplop di antara mereka. FA ngapain nuduh City gitu, kalaupun sampai terbukti nggak ada apa-apa betul. gitu. Nggak make sense. Nggak make sense gitu. Kalau seandainya 10 aja terbukti itu udah nggak make sense buat gue. Minimal 30 lah. Mungkin ini kesalahan FA, langsung dijebret 115. Iya. Coba 5 kasus. Iya, maka dari itu kita lihat. Iya. Kalau 5 nyangkut satu masih oke lah. Selesai dong, nanti ya atur. kan? Ini 155 loh. Masa nggak ada yang nyangkut, nggak make sense banget loh. ini mungkin City bisa nuntut balik ya. Kalau misalkan 155 nggak ada yang nyangkut, lu udah mencemarkan nama Mencemarkan baik nama gua baik. selama ini. Ya, Makanan. dan itu tidak akan dilakukan. Karena Iya. Dan FA pun juga nggak sembarangan lah dia nuntut orang. Nuntut Iya klub. makanya. Karena ada hengki-pengki antara aduh. Hengki-pengki dan ada hengki-pengki di lagi. antara kamu dan aku. Hey! 2023 5 trofi. 2024 menurut kalian City dapat berapa trofi minimal? 1 1. Piala Nggak tahu deh. Piala Ciki masih bisa. Ya, udah Ciki FA. udah nggak ada dong dia. FA. Kan udah kalah. Karena dia. belum, FA belum mulai. FA belum mulai. Gue bahkan Kalau berani udah kalah. taruhan. Oh, udahan. Gue bahkan berani taruhan. Iya. City nggak juara musim ini. Premier League. Apapun. Enggak, EPL. Oh, EPL. Either Arsenal atau UCL. Liverpool. Wih, udah langsung statement nih. Siapa yang siap? Rijal. Lo? Villa enggak, Villa Koji Villa. Enggak lah. Kalau Wow, juara mah. Langsung ada yang jauh lah. mau pesaing. Gimana Fir? Lu berapa minimal apa? Trofi? trofi? 1 mungkin domestik, mungkin FA, nggak tahu undiannya tapi. Anjay, nggak ada yang jagoin IPL ya. Lu? Iya. Gue IPL, IPL masih dia. FA, UCL enggak. UCL. Ya, Enggak, UCL kayak dari Inggris enggak deh. Inggris lagi jelek semua di UEF apa di Eropa. Nggak ada yang bener-bener. Kita taruhan. Aduh, Nggak apa sih? banget. Tuh ada Rijal. Lu apa Oh, City? senada aja Lu kok. Arsenal. Juara Enggak, Liga Champion. bukan City yang juara. Juara. Oh iya, Apa? apa? Either Arsenal atau Liverpool. Oh iya. Enggak kalau ini. Kalau UCL, UCL. Oh kalau UCL Masih banyak soalnya. Inggris kayak kurang. Kalau UCL tergantung drawing UCL, sih. iya. Susah. Ya, gue 2 sih minimal lah. Apa tuh? Either itu mungkin Piala FA sama IPL atau UCL. Iya, itu. Tapi juga. Gua gue Liga- berani bilang City nggak akan juara. Karena gue Liverpool melihat masih Liga, ada missing, masih ada hole-nya di Banyak. tengah. Dan City kalau ada KDB mungkin akan lebih bagus lagi nanti. Makanya belum kelihatan. Tapi gue masih menjagokan City sih juara IPL. Iya, gue juga. Oke, kita akan lihat nanti City di tahun 2024 apakah akan kembali Apa, menjadi Coach? raja di Eropa atau Ujungnya justru Justin lagi yang menjadi transisi yang dialami oleh Pep. Kita akan ketemu lagi di episode yang selanjutnya.